Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di kelas 5 ini kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran ketiga, dengan mata pelajaran terkait yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian ya. Dan jangan lupa berdoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak dapat membacanya sendiri. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, apakah anak-anak sudah mengetahui sejarah lahirnya Pancasila? Kalau belum mengetahui, mari kita belajar bersama. Perhatikan teks berikut ini. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 azas. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Untuk tokoh yang ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat, yaitu yang dikenal Pancasila seperti sekarang. Setelah kalian mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, anak-anak diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD kegiatan 1 dengan tepat. Tahukah kamu
Peran Pancasila dalam menjalankan keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkungan budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandainya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita harus berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Setelah kalian mendapatkan informasi tentang peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa, kalian diharapkan dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada bacaan tersebut sesuai dengan LKPD kegiatan 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan kegiatan yang mencerminkan sikap Pancasila, yaitu gotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut gotong royong. Setelah kalian mengamati gambar, buatlah video yang menjelaskan tentang manfaat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Carilah manfaat yang lain dari sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Lalu sudah belajar tentang peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Dan kita juga sudah belajar tentang sikap yang mencerminkan perilaku dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih dan tetap semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.